Karena di dalam situs ini lahir hidup mati kita bisa bedah. Kalau kita gagal melihat situs, artinya memahami situs, maka ritusnya pun kita akan gagal paham jadinya. Oke, sebagai perkenalan Niki ya, inilah Kanggo Yoga. Dados di kepengurusan ada sini ya, dados ketua Yayasan BPJ Bakti Pertiwijati. Ada beberapa teman-teman yang nanya, BPJ ini kenapa? BPJ itu apa dan perjalanannya seperti apa gitu, Kanggo. Oh, okay. Om Swastiastu. Masih. Rago kan harus diawali dengan niat yang baik. Okay. Semoga ke depan apa yang kita diskusikan, bicarakan juga mendapatkan hasil yang baik. Baik pemikiran yang baik, ucapan baik maupun tindakan yang baik. Sederhana saja. Awalnya BPJ di tahun 2018 kita ada beberapa teman-teman yang memang pencinta budaya awalnya mempunyai keresahan di dalam melihat situs-situs yang ada di Bali ini banyak dibongkar, mengalami perubahan-perubahan keluar dari sebuah struktur pola utamanya. Berubah, itulah keresahan itu. Singkat cerita, kita dipertemukan dan sengaja ada beberapa teman yang dimana diawali dulu dengan penggiat budaya. Ada teman dari Penebel, jadi Made Bakti, dia seorang budayawan, dan juga dari Kurungurah, dan juga dari beberapa teman yang lain. Kita ketemu, berdiskusi, membicarakan hal tersebut. Jadi kalau kita secara personal datang mengedukasi apa semua kan masih belum mempunyai legitimasi. Sehingga muncullah sebuah ide membuat sebuah wadah. Awalnya komunitas sehingga muncul menjadi yayasan seperti itu. Sederhana saja, di mana dalam konteks dulu kita berbicara yayasan ini awalnya ingin menyelamatkan dengan mendokumentasikan sebelum ini dibongkar. Oh, berarti ada sebuah anggap aja ada sebuah tempat dia mau merenovasi apa membongkar? Ya, dalam tanda kutip niatnya kan merenovasi diperbaharui dan seterusnya. Apapun niatannya itu bagus lah, cuman kadang-kadang hal yang bagus kan belum tentu akan berdampak bagus terhadap sebuah situs itu sendiri. Sederhananya begitu. Sehingga kita di awal berpacu dengan masifnya sebuah pembongkaran dengan kita yang mempunyai keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, turun ke lapangan mendokumentasikan. Itu awal ya. Sesederhana itu awal. Nah, begitu kita turun ke lapangan dari wilayah A ke wilayah B, luas C, hampir ke seluruh Bali kita sudah melakukan itu. Ternyata ada pola di dalam situs itu, dan semua situs ya tidak sama. Sekarang mindset kita sekarang kan bahwa puro itu sama. Iya. Puro. Itu sering di mana-mana puro sama. Sehingga begitu kita turun lebih dalam, lebih luas, tidak sesederhana ini gitu. Nah, mulailah kita melakukan sebuah diskusi kecil, mendatangkan teman-teman yang ahli, baik itu budayawan, arkeolog, sejarawan, dan seterusnya. Mereka juga tidak bisa menjawab apa yang kami lihat di lapangan. Akademisi gitu ya. Ya, artinya berbicara pura atau situs ya. Kalau kami menyebutnya itu living heritage gitu. Karena pura itu tidak ada di wilayah arkeologi loh. Karena arkeologi kan situs yang ditinggalkan, sedangkan pura itu masih digunakan. Sehingga kami menyebutnya
living heritage. Jadi kan sebuah situs yang masih kita padahal situs-situs secara usia kearkeologi, wah semuanya, bahkan banyak sekali pura-pura yang dalam tanda kutip ya prasastinya ada, ininya ada, catatannya ada. Di bawah tahun 1000 banyak kami temui. Sehingga ini kalau dilihat dari perspektif arkeologi, ini kan ada peninggalan yang harus kita jaga, karena ini adalah sebuah identitas. Kan begitu. Jadi kesadaran kita bahwa melihat pura itu sebagai sebuah identitas kita sekarang kan sudah mulai mengalami banyak perubahan dengan dalam tanda kutip ya, niatnya bagus tapi begitu dibongkar sehingga identitas kita hilang. Terus bagaimana kita menjelaskan kepada generasi berikutnya, apalagi orang luar, oh saya Bali udah lama, apa buktinya? Ini pura ini berdiri tahun 1900 sekian. Artinya kan ini perlulah mendapatkan sebuah perhatian. Kenapa sih harus kita jaga, rawat? Karena ini identitas kita. Apalagi setelah kita turun di lapangan, kita menemukan sebuah pola yang konsepnya jelas. Begitu kita cari filosofinya, tatua-tatua yang diwarisi melalui literasi, nepe ini semua. Artinya nge-match ya seperti itu. Jadi dengan kompleksitas dengan mindset kita sekarang, ini tantangannya luar biasa. Dimana sekarang kita lebih percaya dalam tanda kutip pada literasi, padahal situs itu adalah literasi. Iya. Di titik ini saya sering ketemu kok beberapa komentar-komentar dulu ya. Setiap membicarakan tentang sebuah situs, itu tuh mereka selalu bertanya, apa dasarnya Pak? Dasar sastra napi gitu. Dasar sastra napi gitu. Dan kan itu yang dipegang oleh masyarakat tatkala dia sendiri pada saat ketemu dengan saudara keluarga yang memiliki situs-situs ini kan. Selalunya setiap membicarakan hal itu mereka ya based on sastra kan. Jadi kembali ke sastra dan itu yang terjadi untuk saat ini. Setiap melihat sebuah situs pasti kebayang tentang tato gitu. Nah, sesungguhnya bagaimana sih cara untuk pengenalan pertama pada sebuah situs? Kengken caranya berkenalan dengan situs yang kita miliki ini kok secara mindset dong, ya. Sederhana saja kan dalam konteks kita sekarang, kalau kita belum pernah melihat secara keseluruhan, secara komprehensif tentang pura, berarti kita sepertinya menganggap pura itu sama gitu. Nah, itu dulu kebanyakan kita kekurangan, kelemahan kita di situ. Sama halnya dengan melihat manusia kan sama. Padahal kalau kita lebih dalam, lebih jauh lagi melihat manusia, padahal tidak sama secara gitu. Wajahnya sengaja. Tuh. Nah, sederhananya begini. Dari sisi pemahaman dulu, apa sih pura itu dimaksudkan membuat pura gitu? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah, kayaknya pura. Kok bisa ada pura? Gitu. Dan kalau di seluruh dunia kan di Bali kan ada pura gitu. Ya kalau ada pun ada di luar Bali sekarang kan ya semua baru. Kalau kita bisa dengan konsep, iya. Pura. Karena melihat situs itu. Karena kalau kita gagal melihat situs, artinya memahami situs, maka ritusnya pun kita akan gagal paham jadinya. Karena kan situs ini situs yang melahirkan ritus. Situs yang melahirkan ritus. Ya.
Kalau tidak ada situs ya gimana ada ritus gitu. Jadi yang kalau di apa namanya dibahasakan itu ada acara gitu. Ada acara itu karena ada situs. upekara itu terjadi karena ada sebuah Situs. situs itu. Misalnya ada situs, yang kan upekara. Ya. Iya. Gitu. Sehingga memahami ritus ini kan kita lihat situs. Dan kenapa ada sebuah perbedaannya bahkan tajam sekali perbedaan. Tajam. Nah ini yang kalau kita gagal memahami situs, maka ini kita akan apa namanya tergerus oleh sebuah cara pandang kita sekarang ini. Benar dan salah itu selalu perdebatan kita, diskusi kita. Nah, kembali kepada situs itu. Yang dimaksudkan dengan kami di Yayasan Bakti Pertiwi Jati, situs itu adalah living heritage. Karena situs itu adalah sebuah data. Artinya data yang disimpan oleh leluhur kita di awal dia membuat situs ini untuk tujuannya untuk dititipkan pengetahuannya di ke generasi berikutnya. Data atau boleh nggak yang bilang itu sebuah apa namanya tuh jejak histori? Iya kan. Ya. Jejak histori apapun, tapi kan itu semuanya data bentuknya. Database dari. Jadi untuk mengenal siapa diri kita kan dalam tanda kutip sesano kan bisa dilihat dari situs itu. Dari situs. Nah, dengan situasi sekarang gitu, di mana keberhasilan dalam tanda kutip menggali literasi tanpa kita menyaring literasi itu, sehingga ini literasi ini muncul ke ruang publik, sehingga kita mendapatkan sebuah banyak perspektif jadi, sehingga di sini ada ranah-ranah yang dalam tanda kutip yang dulu leluhur kita jaga melalui sebuah diksi ajawero pingit kenal sebagai kode etik kita. Karena di dalam situs itu ya tergantung aksara-aksara pingit yang harus kita jaga, sehingga situs A tidak akan sama dengan situs B maksud dan tujuan dari didirikan situs itu. Dan situs fungsi utamanya kan bukan sebagai sebuah tempat. Artinya fungsi utamanya sebagai tempat untuk bersembahyang gitu. Fungsi utama. Untuk saat ini kan ya itu untuk saat ini konsensus atau kesepakatan itu kan dipakai untuk itu. Ya kalau sebuah tempat sembahyang dimanapun kita boleh sembahyang. Ini sih agak sensitif ya. Jadi itu ranah sembahyang, ya, tapi bukan fungsi utama. Fungsi utama ya. Fungsi utama. Karena situs adalah itu ada ritusnya. Nah, ritus yang dilakukan di setiap situs itu, apakah sebuah persembahan? Kalau kita sembahyang mempersembahkan apa? Ya, dulu di awal-awal kan juga tiang gitu. Apa sih yang bisa kengke cara memahami ini ritus? Ternyata dengan membahasakan bahwa itu adalah sebuah aplikasi yang memiliki sebuah ketepatan fungsi gitu. Oh iya, jadi kan match lah kita jadi match dia. Di sini lah. Kalau dalam perspektif agama kan pura itu sebagai tempat sembahyang. Apakah itu salah? Nah, benar, memang betul. Pura itu sebagai, tapi fungsi utamanya adalah apa? Sehingga kalau kita tidak paham tentang ini, maka pura sebagai sebuah sistem gitu. Di dalam konteks ritus kita bisa lihat dari pengilen atau ecan-ecan atau aci yang dilakukan di sebuah pura dalam ritus itu,
Sing bakal ngerti gitu. Bahkan kalau kita mau melihat bahwa di dalamnya kan kalau kita berbicara tentang odalan kan bukan mempersembahkan tentang odalan itu sendiri, tapi adalah sebuah ritus yang dibangun kan lebih kompleks lagi. Ada yang ngerauhin pemangku di kayangan, artinya sistem. Maka untuk melihat pura sebagai sebuah sistem, kalau kita tidak mempunyai dasar pemahaman tentang sebuah sistem, maka akan sulit. Pura itu tidak ada berdiri sendiri. Pura itu pasti berbicara tentang sebuah sistem yang ada di sini. Iya. Itu yang amini. Kalau karena setiap tempat itu seperti terkoneksi, dia memiliki sebuah keterhubungan. Sehingga di dalam konteks kami melihat situs di Bali ini, pemahaman kami, Bali itu bukan pulau Bali. Bali itu sebagai dwipa. Sehingga di dalam Bali dwipa ini ada banyak sekali artinya teritorial kekuasaan yang berdiri sendiri. Kerajaan kecil kalau kita bahasakan ya. Ya, kalau bisa disebut seperti itu. Sehingga apa sih sesungguhnya situs, fungsi utamanya adalah untuk itu sebagai sistem dari kekuasaan di zaman dulu. Iya. Berarti untuk orang-orang yang pernah melakukan sebuah pemujaan, kan pernah viral tuh dulu. Jadi ada komunitas spiritual tuh melakukan sebuah ritus di sebuah pura, yang dalam konteks itu sebuah ritus yang tidak ada di pura tersebut gitu. Karena mereka meyakini itu sebagai tempat pemujaan. Jadi segala macam teknik cara puja dipakai di sana. Nah, padahal seperti yang aku bilang bahwa setiap pura itu ritusnya seperti apa ya itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika mindset itu ya seperti tadi bahwa pura itu adalah sebagai tempat ya, sebagai tempat gitu. Jadi apa yang terjadi ya fenomena sekarang ini kan ada nak ke pura kan, awalnya di pura tapi saya ngerti apa ngunduh nih gitu. Gitu. Ya ini kan memang agak sensitif kalau kita angkat di ruang terbuka seperti ini. Iya. Cuman kembali kepada cerita di awal, ini sebuah perspektif yang kami lihat, sebuah perspektif masalah saya khususnya dan kami di yayasan tidak melihat, artinya berbicara segala sesuatu tentang situs ini, kita bukan berbicara tentang salah dan benar. Ya. Tapi lebih kepada untuk mendapatkan perspektif sehingga kita bisa eling. Tujuan kami di yayasan kan ingin tolong jaga, karena di dalam situs itu banyak sekali kandungan kesastraan yang memang, dan kami justru melihat bahwa pura itu adalah sebuah aplikasi untuk sebuah tujuan, dan di dalam pura itu juga adalah cara leluhur dia menyimpan pengetahuan data semua, pengetahuan yang berbentuk data. Wujud data itu ya sebuah energi yang bisa diakses nih, bisa didownload. Artinya yang mau ngelah situs-situs nih luar biasa, sing perlu kerja apa itu. Soalnya database-nya ada di situ. Nah sekarang kan yang persoalannya sekarang kan kadang-kadang kita melupakan jati diri kita dalam sudut pandang situs ya. Banyak sekarang orang kehilangan jati diri karena dia memang fokus sama diri dalam tanda kutip. Padahal kalau dia paham tentang situs,
maka di situ dia akan melihat bahwa siapa dirinya dari situs-situs ini. Ada nggak studi kasus seperti itu? Maksudnya ada nggak kasus seperti itu? Banyak. Contoh. Biasanya orang-orang tuh seneng kalau ada yang berbau-bau kasus tuh. Woi. Jadi potong. Nah, gimana Kangku? Ada nggak kasus-kasus unik yang berkaitan dengan situs tuh? Ya, ada nggak kasus? Jadi kita nggak nyebutin nama tempat ya, nggak usah nyebutin nama tempat. Ya, secara ini aja, apa namanya? Yang paling terakhir lah, ada di sebuah pura, kami di yayasan diundang untuk berdiskusi, melihat karena di pura tersebut terjadi terjadi kecekcokan dan sebuah jati dirinya, di mana pura itu terdiri dari 7 klan, sehingga ada salah satu mereka beranggap bahwa klan saya yang benar, klan ini yang benar, sehingga ributnya luar biasa. Artinya bahkan saya diwanti-wanti oleh salah satu teman yang kebetulan dari desa itu untuk dilarang ke sana. Karena dilarang ke sana karena ributnya sudah mungkin keamanan. Karena waktu itu dia mencoba berpasrah apa sih sebetulnya. Nah, di awal setelah kita datang, jadi sebelum waktu ditentukan hari H melakukan pertemuan itu, saya mendahului datang melihat apa sih sebetulnya, kenapa sih sampai ribut gitu. Oh, yutang. Ribut. Oh, begitu kita mapping, ternyata banyak ada perubahan di situ-situ. Dan kliennya itu juga dan tidak membenar, memang dia dapat. Akhirnya saya mencoba untuk ada enggak orang tua di sini, tolong dong diminta didatangkan. Oh, lalu berarti situs itu sudah tidak original lagi. Oh, ada perubahan. Maka itu yang membuat. Nah, begitu orang tua itu datang, niki yang berubah niki. Oh, enggak, niki ndak demen niki dan seterusnya. Baru mereka sadar kliennya masih muda-muda dan dia mendapatkan cerita itu kan dari dalam tanda kutip sudah seperti itu dari dulu, cuman dia dapat gitu. Karena perubahan itu di masa kecilnya kakek yang datang, yang paling tua itu di masa kecilnya, ya kan nggak tahu cerita itu. Berarti nalingsir, tapi waktu dia kecil dia tahu betul bagaimana situs itu dulunya sebelum dirubah, itu dia tahu betul. Nah, terus yang mapping akhirnya, ternyata memang situs itu dibuat untuk penyatuan klan ini. Sehingga begitu akhirnya pada saat pertemuan orang tua saya suruh datang, untuk konfirmasi. Dan ternyata memang betul bahwa dia mendapatkan sebuah pemahaman itu semua dari meluasin seperti itu. Karena dari sisi situs mereka nggak tahu. Iya, seringnya kan orang kecilnya di situ. Dari mana kita bisa lihat kan dari pola situs itu sendiri. Ada memang pura-pura yang memang tujuannya untuk penyatuan klan itu. Iya. Nah, itu dah mereka akhirnya menyadari. Sampai hari ini beritanya yang dengar udah fine, akhirnya mereka guyub lagi. Iya. Seperti itu. Kok ya awalnya pura itu dibuat dulunya untuk mempersatukan klan. Karena ada sebuah peristiwa politik antara dua negara ini, antara Badung dan Gianyar ini kan ada selat di situ. Nah, di situ ada didatangkan untuk menjaga penepi ziringnya ini dari berbagai klan untuk menjaga itu. Dan untuk mempersatukan mereka dibuatkanlah situs tersebut.
Akan tetapi ya tiang melihat sih fenomena itu kenapa banyak sekali masalah-masalah muncul di saat orang-orang itu sudah mulai mendapatkan pendidikan. Nah, karena secara mindset untuk melihat sesuatu hal, misal nih yang HP itu kan, ini HP nih Ki. Nah, terus yang menjadi pikiran orang pertama itu apa sih dasar HP ini? Mencari mereka keluar. Kan ngalih buku no. Wah, HP ini kini si bakal si ada buku no. Arwah-arwah ya. Padahal ini apa mau ada nih mau ada mau gaya sesuatu tinggal ngangguan kan gitu. Dan ternyata seharusnya dijajaki adalah ritusnya kan gitu. Dari ritusnya yang harusnya dibaca kan, bukan malah mencari literasi keluar yang berbasis sastra atau tato segala macam atau bahkan rawah-rawah gitu. Ya, sastra itu bukan salah ya. Cuman kan sastra literasi itu kan literasi untuk di mana ini. Dan sekarang kan begitu kita melihat semua sastra-sastra untuk Bali. Nah, ini yang akhirnya menghambat kita untuk memahami. Iya, ini yang jadi sastra. Ya, ini yang ya akan mendapatkan banyak rintangan tatkala kita menuju arah nih, karena dia sendiri pun sering sekali benturan dengan hal itu. Ya, kembali ke situs. Setelah kami turun di lapangan dari berbagai kabupaten di Bali ini, Karangasem, Singaraja, Negara, sampai semualah. Walaupun tidak keseluruhan, tapi bisa kita lihat pola. Akhirnya kita menemukan sebuah proses panjang. Situs itu adalah mengalami sebuah perubahan. Perubahan itu adalah berkembang. Dia mengalami perkembangan, pasti ada perubahan di dalam prosesnya. Ada sebuah situs-situs yang mengalami perubahan dan diganti. Artinya ada peristiwa politik berarti. Ya, situs perubahan itu pasti karena peristiwa politik. Pasti politik. Dan ada mereka tidak mau berkembang. Oh, mau tetap. Salah satu yang bisa kita lihat kan di Tenganan, Mijula. Itu kan mereka tidak mau berkembang. Artinya oleh kekuatan politik itu dia tidak mau mengalami perubahan. Nah, apa sih dampak yang terjadi jika situs-situs tersebut berubah? Untuk kalau zaman dulu kan memang perubahan itu karena ada sebuah peristiwa politik ya. Sekarang ini kan banyak situs-situs yang dirubah, bukan berubah tapi dirubah ya, dan secara dampaknya nih ke apa sih? Secara dampak realnya? Ya, kehidupan kita pasti berubah. Sekarang kalau ngomong perubahan itu, apakah ke lebih baik, apakah lebih buruk kan gitu? Nyag. Liunan tetap nyag. Dia nggak ngomong kok. Yang di situ berubah, dia akan kita menjadi buruk. Pasti akan berubah. Mudah-mudahan ke lebih baik. Nyak lung-lungan langsung karo gitu kan. Tapi nyak latih ke liunan tepuk. Nah, itu kan subjektif. Tanya subjektif yang menemukan sendiri. Tanya tuang jadi jauh. Dia menemukan sendiri. Sebuah tempat nih. Wah, gemah ripah lo jinawi. Sugih nyun sampai pernah nelahang bir sak Karangasem telah bener bir. Mungkin ya man informasi di luar gitu kan. Makanya pilihan cuma ubah aja gablok gitu. Karena gini. Aduh, dalam gini, situs itu kan sebuah aplikasi yang menyatu antara Buana Alit dan Buana Agung. Situs itu kan ada di Buana Agung. Dan situs itu merupakan sebuah aplikasi yang terkoneksi dengan Buana Alit, situs di Buana Alit. Ya. Kan? Begitu ini berubah,
Buana Alit kita akan mengalami Oh iya, Buana Agung, Buana Alit juga ya kan perubahan ya. Oh, iya sih. Iya. Nah, bedanya kita di Bali dengan di luar Bali, apalagi di dunia barat kan, sebuah konsep tentang Buana Alit dan Buana Agung kan kita di Bali meyakini karena ada ritusnya yang menyebabkan kita meyakini. Sehingga di dalam konteks kita berbicara tentang menyeimbangkan Buana Alit dan Buana Agung, perspektif Buana Alit ini selalu berbicara skala niskala. Di Buana Agung juga berbicara skala niskala. Hah? Ntar dulu. Skala niskala. Kan sekarang kan banyak orang mau main niskala, arti skala dan niskala, nyata dan tidak nyata kan gitu artinya. Kan biasa kalau kita kan di Bali itu pasang skala Ya, niskala. artinya terukur dan tidak terukur gitu. Skala ini kan terukur dan tidak terukur. Tidak terukur dalam tanda kutip adalah bukan berarti kita tidak bisa dijelaskan. Dan itu kan udah masuk ke substansi nanti. Dia tidak berani membahas itu. Ya. Etikanya kan tidak bisa. Artinya konsepnya kan bukan artinya gini, skala dan niskala sudah. Bukan nis dan kala gitu, bukan. Skala dan niskala. Skala dan niskala. Jadi kan terukur dan tidak terukur. Artinya ini harus skala niskala, Buana Alit, Buana Agung. Kita harus paham dulu tentang ini kalau kita ingin melihat situs. Oh, berarti berarti hal-hal paling fundamental untuk memahami itu. Contoh kita ngomong Buana Alit. Skalanya chance gitu. Ya, anggap ini. Nah, skalanya kan raga nih. Apakah raga ini akan bisa hidup tanpa ada jiwa dan pikiran? Ini skalanya nih gitu. Atau katakanlah bisa sehat tanpa ada jiwa dan pikiran. Nah, faktor skala ini kan ini. Dan raga itu dipahami sih. Raga itu kan fisik gitu pemahaman kita. Ya. Padahal raga ini adalah pelinggih. Kalau kita mau ingin membedah di Buana Agungnya, sehingga cara pandang kita melihat raga ini adalah pelinggih. Pelinggih. Maka kita memerlukan sesana gitu. Ini jati diri ini. Nanti koneksinya akan ke sana. Waduh, uyang-uyang jangan. Sehingga jiwa kita adalah saudara empat kita dan pikir. Coba pikiran sing sehat, jiwa pasti kangen kau, apalagi fisik. Nah itu faktor sekali. Dan ini harus sehat dulu untuk bisa roh. Roh ini adalah niskala. Ini kan yang kalau ini roh ini tidak akan bisa hadir di dalam jiwa yang sehat atau pikiran yang sehat atau raga yang sehat. Baru dia akan bisa melingih. Sehingga di Buana Agung seperti itu. Pelingih itu harus sehat. Artinya dalam tanda kutip apa yang didesain dulu itu seperti apa, tujuannya, maksud dan tujuan pelingih yang ada di sebab atau puro itu di puro itu dalam ada banyak pelinggih itu kan adalah linggih dari roh itu apa sih? Roh ini adalah aksara. Iya kan? Kan manusia Bali itu kan lekat 2 kali. Lekat dari orang tua Jatmo dan Jelemo itu. Lekat dari aksara atau api dan manusia ngelayadan. Inilah niskalanya ini roh inilah adan nih kan. Ya, inilah yang dilahirkan. Inilah yang akan menuntun kita untuk menyeimbangkan Buana Alit dengan
Buana Agungnya, aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh leluhur kita. Inilah yang memerlukan tentang sesano itu. Karena kan tegak linggih asar. Sehingga kalau kita sudah menjadi, ini kan perlu linggih ini kan sesano silat. Nah, inilah yang artinya menimbulkan sebuah dalam tanda kutip perbedaan secara kasat mata. Nah, begitu perbedaan ini kita tidak pahami, sehingga kita masuk, apalagi kita sudah didoktrin oleh feodalisme. Demikian juga di dalam struktur, ini kan berbicara sistem, demikian pun juga di dalam struktur Buana Agung. Pura ini ke pelinggih nih, artinya benda mati apa benda hidup nih gitu. Badan ini benda mati apa kan hidup nih. Artinya di Buana Agung pelinggih itu benda mati apa benda hidup kan gitu. Ya kalau orang sekarang itu adalah benda mati gitu. Ada proses, padahal ada bakar. Ada ngurip dan memaku kan hidup ya kan gampang ya. Cuman kan sekarang kan kita malah degradasi keyakinan karena kita mindset seperti itu. Sehingga yang pelinggih nih sing hidup kengkene kal ida batara melinggih. Kengkene yang badan ini pelinggih ini sing hidup kengkene mana roh ini kan melinggih. Ya apalagi sekarang ini kan masih banyak tuh yang salah satu mindset yang terjadi itu adalah melihat pelinggih sebagai sebuah simbol. Nah, banyak sekali yang temui teman-teman, sahabat, keluarga. Setiap kita berdiskusi tentang pelinggih itu menyatakan bahwa pelinggih itu adalah sebuah simbol. Tetapi pada saat yang validasi, contoh nih, yang pernah ada sebuah situasi di rumah sendiri dengan saudara. Apa pelinggih itu? Simbol bahasanya. Oh ya simbol berarti benda mati. Oh itu coba ancehinmu bani gitu. Sing gitu. Harus pelan-pelan mencerna. Sing gitu. Tadi sing gitu. Klik-klik meninggal. Wah, kan simbol harusnya sih masalah dong. Mau coba ke sanggahmu, cepat-cepat penenmu. Coba negak itu bani. Sing. Tadi sing. Sing dah masalah. Nah, kembali ke kan Buana Alit, Buana Agung batu. Artinya Buana Alit itu adalah diri kita. Sekarang pertanyaannya 5 nanti dek nenek nang simbol nenek apa nih? Wah, ini kan realitas ya. Artinya kan dek simbol gitu. Sehingga sebagian pun pelinggih itu simbol itu orang, artinya kalau dia menganggap diri dia adalah simbol, saya simbol dari Dek Juli nih gitu. Oh, ini masih godok ada KTP nado. Ini lu harus. Oh iya. Tiang awalnya juga memahami seperti itu. Tapi setelah kita harus memvalidasi ini keyakinan ini validasi gitu. Kita tiang. Oh, sakene yakini ragone seperti itu. Gitu. Validasi dengan situasi dan kondisinya, dan ternyata ya, banyak hal-hal seperti ini Kak. Jadi itulah yang sehingga kami di yayasan berharap sekali lah saudara-saudara kita semeton di Bali menjaga kita, bukan berarti tidak boleh minimal kalau kita tidak tahu kita restorasi lah. Restorasi berarti itu solusi yang paling bijak. Karena kan semua yang namanya pelinggih itu adalah kesusahan yang kita harus gali. Maksud dan tujuan kenapa dibuat itu biar kita tahu. Sehingga kita tidak akan kehilangan arah. Sehingga kita bisa mengembalikan Bali ke Jatinegara. Oh ya. Ya sih, seperti yang pernah yang post tuh ada sebuah tempat yang demi katanya kan alasan selalu ada ya pembenaran tuh. Yang akhirnya situs tua tuh diganti, dirobohkan dan aduh. Ya, kan kalau kita mau jujur sih di Bali
kan beperangkat sesungguhnya sing ada nak ngakal yang ngai tempat untuk sembahyang itu lapis gaya aja pura ngai lapis aja pura. Tapi sekarang udah mulai ke situ. Artinya kan Bali itu sudah perangkat leluhur kita sudah menyediakan sebuah aplikasi. Kita tinggal mendownload aplikasi. Tinggal pakai. Kenapa dari dulu gitu jarang sekali nak kalau ngai pura-pura baru gitu. Jarang sekali. Karena itu kembali untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa pura itu fungsi utamanya bukan untuk tempat sembahyang. Puri fungsi utamanya. Ya. Terus apa sebetulnya maksud dan tujuan orang membuat pura? Kan gitu. Iya. Dan siapa yang membuat pura? Gitu. Siapa yang memiliki otoritas gitu. Membuat pura. Nah inilah yang akhirnya situs itu mengalami sebuah perubahan. Tapi kalau di zaman dulu perubahan itu ya karena perkembangan. Iya. Jadi kecerdasan leluhur kita semakin bertambah. Artinya maka situs-situsnya itu dikembangkan, aplikasinya itu semakin apa namanya lengkap. Semakin lengkap. Itu. Nah, kalau sekarang kita memahami bahwa kita membuat pura untuk sembahyang gitu kan, untuk tenang. Sehingga dia tidak masuk ke dalam sebuah sistem yang sudah dirancang, artinya sudah dibuat di zaman dulu. Sehingga di dalam tanda kutip macan-ecan, artinya pengilen, artinya itu akhirnya inilah akhirnya sekarang banyak terjadi sebuah disharmoni gitu. Disharmoni sistem yang diwarisi dengan sebuah tradisi, dalam tanda kutip tradisi disebutnya. Nah ini yang ke depan kami ingin lakukan nanti, mendokumentasikan itu sebentuk kita pelajari lebih dalam, kita kaji apa sih maksud dan tujuan. Nah, melihat situs itu artinya kita harus melihat sebuah peradaban. Karena setiap situs, setiap peradaban itu mempunyai pola situs yang berbeda-beda. Nah, berbicara peradaban di zaman Bali Dwipa tidak lepas dari sebuah konsep penyatuan Buana Alit dan Buana Agung. Sehingga Buana Agung menjadi acuan di dalam menentukan membuat situs, membangun sebuah sistem yang dibangunnya yang berbentuk situs living heritage itu. Buana Agung yang menjadi gambaran. Ya, contoh kalau berdasarkan Tatuo gitu, dan juga dari situs-situs yang ada di wilayah dengan hulunya Gunung Agung. Gunung ini kan sebuah situs dari Buana Agung. Akan berbeda sekali dengan yang punya hulu Batur dan juga mempunyai hulu Batu Karu. Beda dalam wujud situsnya. Wujud situs. Artinya kan perwujudan situsnya juga sistem yang ada dalam situs itu. Pola-pola yang dimainkan juga. Nah itu lebih dalam lagi kita bisa bedah nanti di dalam diskusi di komunitas. Ya diskusi jadi buat pembuktiannya. Ya. Sekarang kan kita berbicara tentang secara general dulu. Berarti istilahnya kalau seperti case tadi yang pura awalnya itu dibangun untuk mempersatukan klan, akhirnya karena mencari niatnya sih bagus ya, mencari apa sih nih pura nih, akhirnya
karena mindsetnya bahwa setiap melihat pura itu adalah based on literasi berupa ini. Dan niki karena kan pura jarang sekali mewarisi lontar nih, jarang sekali, bahkan nggak ada ya kayaknya pura itu mewarisi gaya lontar. Ini jadi kalau kita bilang tidak ada, jadi pura dibangun pasti based on literasi. Itu dulu. Dan mungkin yang jadi nangai pura dengan oke nih kayak gini sing ya. ada dasar pengetahuan. Tapi kenapa sekarang kita tidak temukan? Nah ini banyak peristiwa politik. Ya. Cuman kan kita tidak etis membahasnya. Ya itu dah, artinya kan ya maksud dan tujuan di awal situs itu dibuat untuk mempersatukan, akhirnya menjadi sebuah masalah di generasi yang sekarang pada saat mindset mereka dalam memahami situs itu berubah. Ngerti nggak? Yang seharusnya situs itu terkait dengan ritus, dan ritus tersebut adalah sebuah jejak dari sebuah pura tersebut. Nah, banyak sih yang case-case seperti ini. Dan pastinya dampaknya kan seperti tadi ya, yang disharmonisasi. Secara ekonomi juga pasti. Kalau udah bosnya harmonis juga. Ya, cara pandangnya kan begini. Kembali kepada cerita tadi bahwa Buana Alit adalah pelinggih. Buana Agung adalah pelinggih. Siapa sih melinggih? Nggak usahlah kita berbicara basram malu bertaruh kini hari. Dari dalam tanda kutip roh itu adalah aksara. Jadi aksara. Nah berbicara tentang aksara pasti kita ngomong manusia, Buddha dan dewa. Kita wujudkan dewanya, manusianya siapa? Nah ngomong manusianya ada 3 penanggung jawab dari situ-situ. Pengempon, penguasaan, dan penyungsung. Ini pun juga udah menghilang. Iya. Bahwa pemilik pura, artinya di luar dirinya ini adalah siapa sesungguhnya pemilik pura itu? Ya sistem konstitusi inilah pemilik pura ini. Sehingga oleh pemilik ini menugaskan siapa yang ngempu. Siapa yang menjadi pemaksaan di situ dan siapa yang menjadi penyungsung di situ, karena masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Pengempon ini kan ngempu, jen orang yang ngempu niki bang labo. Jen jadi maksaan, sehingga di dalam konteks pemaksaan paksa apa dia, artinya sehingga jen mau paksa itu gitu, bukan paksa dipaksa, paksa itu dia apa ya, ada yang paksa mazhab atau apa mazhab kan? Mazhab atau ya. Dan siapa penyungsung? Kalau pengempon kewajiban utamanya adalah aturan feodal. Artinya di pengempon inilah dibuatkan di tegak rumahnya itu pererepannya adalah ada situsnya. Berarti dia udah di Mangku, kalau pasti dia mempunyai ada situsnya di sanggahnya. Di sanggahnya. Harapan udah bertaruh di situ. Pemaksaan dan ngaturan penyembelihan di ajang udah bertaruh di ajang kedong yang udah bertaruh. Dia punya kewajiban menyembelih berupa siap maupun kucit, butuan, dan berarti gini, tiangkat teman. Berarti setiap sesana yang mereka setiap kewajiban atau sesana yang menjadi yang ada di daerah tersebut, anggapnya ada sebuah pura, ada pemaksaan, pengempon, sama penyungsung. Kan 3 sesana yang berbeda, dan mereka akan memiliki jejak situsnya di sanggah masing-masing sebagai ciri sesananya itu. Ya, aneh ngempu. Berarti kalau ada orang yang bilang, tapi tiang dados pemaksaan, ciri situsnya apa di sanggahnya? Kalau nggak ada, entah itu dihilangkan atau memang something kan kita deh. Jadi kewajiban utama pengempon ini kan nyamleh. Nah kalau pemaksaan dia nyamleh juga, tapi babi untuk dijadikan ulang, adanya band bantel. Nah penyungsung ini juga nyamleh di Jabo, dia nyamleh melakukan apa? Tabora. Tajan itu bukan tabora. Tajan itu adalah penyamlehan, kewajiban nyamleh. Ini nyamleh nih semua. Kenapa sih harus perlu nyamleh sih gitu? Karena kita berbicara tentang konsep dari aksara Akasa Pertiwi harus
Ka Pertiwi ngurip sesungguh ngurip Pertiwi dengan Rah gitu. ya. Oh, berarti ya konsep tadi ya, konsep sesana tentang pemaksaan, pengempuan dan penyungsung itu di situ. Ya. Nah, apa yang terjadi untuk saat ini kan semua sudah membaur ya. Encen kaden Ya, pemaksaan artinya kan ini kalau dalam perspektif dia kita sudah kehilangan ulu juga seingat kan ulu sing inget maksudnya kan seingat kan nginget tang no. Nih wah pemaksaan tugasnya dini lo gitu. kan jadi kan pengempon sudah merasa dirinya sebagai pemilik dari Maksudnya iya itu terjadi, benar terjadi, itu benar terjadi. ya pengempon kan dia ngempu. Tapi siapa sebenarnya pemilik ini kan sistem ini pemilik. Iya itu terjadi, benar terjadi. Pemilik malah jadi pembantu. Ampun nih, dengan terpaksa hati harus ketawa. Itu terjadi. Ya kita kan harus menyadari itu. Kita harus sadar, baru bisa menyadari. Iya. Kalau kita tidak sadar dengan itu, ya terjadi perdebatan. Dan ternyata desa-desa Bali Mulu yang masih kuat dengan sistem mereka yang terdahulu, contoh kayak Tenganan tuh, contoh aja sih, ya betul-betul. Kayak ini yang harus kan ngomongin sistem, ngomongin pemilik ini. Dalam pemilik berarti kita berbicara konstitusi. Nyen pemilik. Nah, umpama pengaluh bangsa kita bercerita tentang ini karena kasus kan orang di desa ande. Nyen dari Ulu Pado kan itu sebenarnya. Ulu Ampan. Ulu apa? Makanya langsung ketawa dia. Kan itulah sistem, nah itulah sebagai pemilik dalam tanda kutip. Kan gitu. Sehingga aja aduh. Iya. Yang jadi ada dalam tanda kutip banyak yang temukan begini. Dalam tanda kutip orang dengan status sosial yang merasa dirinya saya ini hadir di padahal dia benar. Sehingga dia ngitung nih yang latih litak. Iya. Berat. Ya memang ya. Nah, belakangan setelah itu terjadi sebuah peristiwa politik macam-macam, dikuasai penguasaan terhadap wilayah apa juga akan merubah itu banyak. Apakah ada kemungkinan pada saat di kondisi tertentu nih ke anggap Gumi Bowatih nih akhirnya akan dibuat sebuah sistem, sebuah narasi untuk ya ini seperti Brata Yudo gitu. Ini yang terjadi seperti kan kembali kepada Aksara nanti. Aksara ini kan pasti ngomongin sebuah pengerecah, ringkas ini ngomong terakhir kan ngomong pati urip kan. Kita nggak ada ini kan terus ya siklus itu akan terulang. Pati apa urip nih gitu. Iya. Nah sekarang kan di bagian mana kita itu akan mati nih. Oke, sebagai closing statement, apa namanya? Yang paling sederhana deh, karena yang pribadi sudah kenal Kak Angku udah sekian tahun pun itu masih ngerasin dokter Niki kan. Nah, untuk orang-orang yang baru pertama kali mendengar bahwasanya Puro itu adalah sebuah aplikasi. Jadi hal yang paling fundamental agar nak Bali nih ke eling aja Puro nih dengan situs itu sendiri, ada sih nggak tipsnya? Pertama begini, bahwa Puro itu adalah aksara Buana. Oke. Ada Puro itu adalah aksara. Maka nama Puro ini sangat penting sekali. Adan Puro harus tahu ya, adan. Jangan sekali-sekali. Cara Dek Juli itu dong kan sangat penting nih. Cek rubah ya nih kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang apa yang kita waris sih? Banyak kita berbicara tentang nama Puro itu ada fungsi Puro sering disebut, bukan nama Puro. Oke, yang tadi harus paham nama Puro karena itu berkaitan dengan aksara Buana. Aksara Buana itu adalah suara aksara. Umpama kita bicara dengan Puro A itu udah password udah masuk. Oke.
Anda Nah, dapat. sekarang apakah ini sudah terdekoding apa? Terus yang kedua, Itu penting kita harus paham. Terus kedua, bahwa di pura itu ada banyak pelinggih dan itu merupakan sebuah sistem. sebuah konstitusi dan tupoksi ya. Sehingga kita harus menjaga itu secara utuh untuk bisa melihat sistem apa sesungguhnya Yang berlaku ada di sana. tempat itu. Karena di dalam pelinggih itu pasti ada karang dan palih gitu. Aduh, baru lagi nih karang dan palih. Ada kekarangan dan pepalihan di situ. Oh. Nah, inilah wujud dari ang-ahnya di situ pasti ada gitu. Sehingga apa muncul di situ wujudnya. Yang ngomong karang mulai simbar-simbarnya, payasnya apa, togoknya apa semua Akan terbaca ya. kan terbaca. Dan pepalihannya dari berapa ando dan seterusnya. Nah, ini kan karang dan palih, ang dan ah. Asalnya mereka sih ngerti gitu. Oke. Kan bisa mau badeng. Sing aplikasi ini kan sing ngidang-ngidang ngakses aja. Nah, yang baru agak ngerti tuh, oh nenek-nenek nggak aksesnya nggak. Oke, siap. Ya. Terus ada lagi mungkin. Nah itu kita harus jaga. Ah. Terus bagaimana sekarang setelah perkembangan zaman, jak togok mau patung mau cetak, nah inilah yang nale kalau mau situs dua ada sih disuruh Bali ini ada sih yang ninggalang togok patung. Tapi yang jani belakangan mau jangunyo mau cetak ya patung. Ya karena Togok itu adalah berbicara tentang sistem dan artinya apapun yang ada di dalam pura itu adalah sebuah perangkat untuk bagian dari aplikasi itu ya, untuk memudahkan kita bagaimana mengakses. ini bisa dibilang jaga, rawat dan jangan rubah Iya. formasi yang ada di Ya. sana. Terus kita pelajari itu dan itu untuk di dalam, dan pura itu tidak berdiri sendiri. Pura tidak berdiri sendiri. Pura yang ada di Tembar itu pasti dia Terkait. membentuk sebuah sistem. Ngomong pujo merantu agung kairing ngantuk sanak putu dia. Oh, ya. Jadi ada struktur di situ yang harus bisa kita lihat. Pangsengnya nan pura A yang presana dari pura B gitu. Pangsengnya nan kebalik ini. Nah ini yang bahaya. Oh. Nenek nang presana dari pura dalam ini Lio dengan lapis gede nang pura nih menganggap dia Ngungkulin nanti. nah ini aksara buana ini bahaya. Ya. Terus ini kan bisa dilihat dalam sebuah pengilihan acan-acan linggih-linggih pemangku ini kan juga akan menentukan Tatanan di sana ya. ya. Kalau ini nenek tertukar kan akhirnya kayaknya aplikasi itu bisa dibuka. Bisa. Oke. Terus ada lagi nggak tambahan? Nah itu kan Yang pertama kita bawa pura itu aksara sebagai sebuah aksara buana, suara aksara itu menjadi kata kunci. Bagaimana kita mengakses pura itu dengan itu sehingga kita kembali pada ini. Jangan kalau kita ngomongin mantra gitu secara general bisa kena bisa sing atau enggak, tapi kalau kita paham jadi langsung tes sawat ya. karena di dalam pelinggih itu pasti ada apa namanya bagian dari sebuah aplikasi. Jadi ngomong aksara itu ang-ahnya kita bisa baca di sini. Ang-ah ini akan melahirkan apa? Nah ini dulu kita lihat. Dan ketiga pura itu pasti berbicara tentang sistem. Perubahan terhadap pura A akan pasti berpengaruh terhadap pura B dan berpengaruh pada pura C karena dia adalah sistem. Seperti ini perangkat lunaknya. Yang ada salah satu perangkat lunak yang bermasalah, jadi ya
semuanya. Jadi kan, nah sekarang kan kita mengalami sebuah perubahan cara pandang melihat pura. Apakah ini by design atau yang tidak tahu ya. Wah, pura-pura sekarang nih pura, umpama kita menemukan pura pasak, dia menjadi kawetan, jadi wit. Nah di sini kita perlu bedah lebih dalam, karena pura di tempat A itu adalah dia sebuah sistem yang ada di daerah A itu, di tempat A itu. Dia akan berbeda sekalipun namanya sama, serupa, berbeda dengan pura yang ada di tempat B gitu. Karena dengan sistemnya berbeda. Sistemnya berbeda. Ini yang harus kita jaga. Nah, begitu sekarang kita melihat Bali sebagai Pulau Bali dengan satu komando ini. Inilah diseragam, maka di Bali dibuatkan pengindar guana. Dia tidak menggunakan ulu-ulu lingganya sebagai acuan untuk melihat pura itu. Salah satu kita berbicara tentang Bali di zaman dulu, setelah ada pertemuan terakhir di salah satu pura, di mana Bali Mulo berkumpul untuk membuat sebuah konsensus, hanya menggunakan 5 gunung di Bali sebagai lingga, maka disebut dengan Pancalingga. 3 gunung utama, Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Batu Kau. Sekarang lingga pendukungnya adalah lingga Gunung Lempuyan dan Gunung Sari. Inilah yang akan melahirkan sistem pura-pura yang ada di setiap wilayah sepanjang ininya. Ya, artinya di setiap wilayah yang dimana menggunakan lingga ini. Sehingga konsep segara gunung ini akan bisa kita lihat di dalam situs-situs itu. Ya kan? Sekarang kan gini. Kalau kita ngomongin segara di keliling seluruh Bali nenek kelot gitu. Terus beleng kalau ada pasti pasir. Jadi ngomong kelot itu aja pasti ngomong pasir. Ngomongin Kajo, ngomongin gunung Kajan kan gunung gitu. Berarti ngomongin segara gunung, ngomong Kajo kelot. Konsep dari sebuah situs yang ada berkembang sampai sekarang ini kan konsepnya itu. Kalau bisa kita lihat secara perspektif situs Bali Mulo, lalu lihat coba. Saya aja aneh Jakuro nih, jak di Tebet, semane mungkin satu jalur. Iya. Iya sih, yang menarik itu kan ya jejak situs yang ada di sepanjang Gunung Agung dan Gunung. Nah itu lah. Sekarang kan kira gini, melihat situs itu tidak boleh kita sama rata. Generasi di general tuh nggak bisa. Pak. Satu situs dilihat dari perspektifnya adalah peradaban mana, maka dia akan ada pola seperti ini, berkembang gitu. Mengalami perubahan itu bukan diganti, tapi perubahan itu karena berkembang gitu. Ada yang tidak mau berkembang, ada yang dirubah. Jadi dirubah artinya bukan berkembang tapi dirubah, perubahannya karena dirubah. Itu banyak yang temukan di lapangan, sehingga terjadilah disharmonis di wilayah itu. Oke, Kang Angkuh, ini bakalan panjang nih karena ini kan kita akan sering ketemu nih Ki. Siap. Kita akan sering ketemu, kita akan sering nge-podcast, dan dia juga nanti akan mengajak teman-teman di komunitas yang sudah didirikan ini untuk bikin. Kan seperti yang kita diskusikan sering. Kalau di ruang-ruang terbuka seperti ini, kita akan kesulitan untuk membedah lebih dalam. Jadi saya di yayasan mempunyai program membangun sebuah komunitas yang ada di Dubai. Kenapa penting komunitas? Komunitas itu kami berharap sebagai media dari orang-orang yang peduli terhadap
Kami membutuhkan mereka. Kami di yayasan membutuhkan komunitas muda untuk kami ajak sama-sama untuk menjaga. Karena di dalam warisan-warisan leluhur kita itu banyak sekali kandungan-kandungan sebuah pengetahuan yang harus kita. Nah, di komunitas inilah kami lebih banyak untuk ajak menggali, belajar, mengkaji dan seterusnya. Sehingga kalau di ruang terbuka seperti ini agak kesulitan karena kita tidak boleh sama. Kita dari dulu kenapa leluhur kita tidak pernah melakukan Dharma Wacana? Karena tidak ada yang tidak menggeneralir. Iya. Dia selalu based on Jero, Puri, Gerya. Jadi melalui Upanishad. Dia ada wilayah di situ. Oh iya. Karena di situs itu adalah sesungguhnya adalah ruang Ajawera dan Pingit Akan. Karena itu adalah sastra aksara buana, kan begitu. Iya, aksara buana. Nah ini, tapi di komunitas nanti kita akan bedah kita akan diskusikan itu lebih dalam. Yang satu, maka program utama kita adalah yang tidak surut-surut terus lagi. Turun ke lapangan, mendata, mendokumentasikan, mendata. Yang akhirnya mudah-mudahan ke depan ada sebuah rencana-rencana kita di yayasan ingin membangun museum untuk menampilkan kembali tentang ajaran. Karena di dalam situs ini dah lahir hidup mati kita bisa bedah di sana. Kita bedah bersama. Dan kita bisa mendesain ke depan kita mau seperti apa. Karena kita juga diwarisi sebuah pengetahuan. Keldot sugih kini gae, yen keldot berwibawa kini gae, yen keldot gini udah jelas, keilmuan itu jelas itu. Iya. Kalau kita sekat dot ngai dan bisa ngurep itu. Nah, nanti kita buatkan tentang rumah. Ya, jadi ada momennya. Ini apalagi udah satu jam ya, udah panas alat rekamnya. Makanya nanti kami berharap nanti siap komunitas dan suarakan ini kalau kira di Surabaya ada komunitas enak. Ya, siap. Karena nak lingkaran asam kalau dot melajah situs di Senapung saya ada guna. Saya ada guna, mau lingkaran asam melajah ane di Tapanan pelajarin kan ternyambung ya. Saya ada guna. Untuk apa gitu. Sekalipun agak dua nyakuang itu. Tapi saya ada guna. Bedahlah itu. Karena itu sasana orang. Siap, tolong dibantu Kang. Sama-sama berjuang ya. Iya.